Selamat pagi anak-anak Ibu di kelas 10 IPS. Jumpa lagi dengan Ibu. Pastinya masih di pelajaran sejarah, yaitu pelajaran sejarah peminatan. Di mana minggu lalu kita telah membahas tentang pengertian sejarah dan cara berpikir sejarah. Oke, sekarang kamu lihat kita akan masuk yaitu manusia hidup dalam ruang dan waktu. Masih tetap di cara berpikir sejarah, tetapi ini ada judul kecilnya yaitu manusia hidup dalam ruang dan waktu. Ada 3 unsur utama dalam kajian sejarah yaitu manusia, ruang, dan waktu. 3 unsur tersebut tidak sangat saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan dan berinteraksi secara kronologis dan berkesinambungan satu dengan yang lainnya sehingga membentuk suatu peristiwa sejarah. Manusia hidup terus bergerak seiring perjalanan waktu dan tempat atau ruang seseorang. Kehidupan manusia bukanlah suatu yang diam atau statis, tapi dia dinamis. Manusia itu selalu berjalan dan tumbuh terus-menerus dan berkembang. Setiap peristiwa hanya terjadi satu kali, yang disebut dalam bahasa Jerman yaitu Einmalig. Walaupun ada peristiwa yang terjadi lagi, itu hanya mirip, tidak persis. Sudah beda manusianya, sudah beda waktunya, dan juga beda ruang terjadinya. Oke, sebagai contoh, manusia dalam kehidupannya mengalami fase-fase tertentu. Ya, inilah yang tadi dikatakan manusia itu terus bertumbuh dan berkembang sesuai dengan perjalanan waktu. Oke, yaitu fase pertama dalam manusia itu di dalam kandungan, lahir, bayi, anak-anak, menjadi remaja, dewasa, orang tua. Fase-fase tersebut menandakan adanya kesinambungan dalam kehidupan manusia. Kesinambungan terjadi karena manusia dalam kehidupannya terikat oleh ruang dan waktu. Waktu dapat diartikan jam, hari, minggu, dan bahkan bulan dan tahun. Sedangkan ruang itu adalah tempat kejadiannya suatu peristiwa. Jadi, kalau kita mempelajari sejarah, kita bukan hanya berbicara tentang masa lalu. Banyak orang mengatakan belajar sejarah adalah belajar yang gak pernah move on. Kata siapa? Belajar sejarah bukan hanya belajar masa lalu, tapi kita belajar tentang konteks waktu dan ruang. Oke? Selanjutnya, ini kamu lihat tadi fase-fase pertumbuhan atau perkembangan manusia. Lihat gambarnya. Selanjutnya, kita masuk nomor 1, konsep manusia dalam sejarah. Manusia dalam sejarah tidak dapat dipisahkan. Sejarah tanpa manusia adalah hayalan atau seperti mitos-mitos yang belum tentu dia nyata atau cuman karangan manusia. Manusia dan sejarah merupakan kesatuan dengan manusia sebagai subjek dan objek dalam sejarah. Bila manusia dipisahkan dari sejarah, maka ia bukan manusia lagi, tetapi makhluk jenis lain, bisa seperti hewan. Kenapa dikatakan seperti hewan? Karena hewan tidak sadar akan waktu. Oke? Sejarah merupakan pengalaman manusia dan ingatan manusia yang diceritakan. Dapat dikatakan bahwa manusia berperan dalam sejarah, yaitu sebagai pembuat sejarah, karena manusia membuat pengalaman menjadi sejarah. Manusia adalah penutur sejarah yang membuat cerita sejarah, sehingga semakin jelas bahwa manusia adalah sumber sejarah, yaitu sumber primer atau orang yang mengalami sebuah sejarah. Selanjutnya, konsep ruang dalam sejarah. Konsep ruang merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu peristiwa. Dalam perubahannya, dalam kehidupan manusia sebagai subjek dan pelaku sejarah, manusia selama hidupnya tidak bisa dilepaskan dari unsur tempat, karena perjalanan sama dengan perjalanan waktu itu sendiri pada suatu tempat di mana manusia hidup atau beraktivitas. Oke, secara umum penjabaran konsep ruang dalam mempelajari sejarah ada 3. Kamu perhatikan yang pertama, ruang merupakan tempat terjadinya sebuah peristiwa dalam perjalanan
waktu. Itu jelas, karena ada tempat, ada waktu, makanya dikatakan sejarah. Ada pelakunya, yaitu manusia. Jika menelaah suatu peristiwa berdasarkan dimensi waktu, tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Jika waktu menitik beratkan pada aspek kapan peristiwa terjadi, sedangkan konsep ruang menitik beratkan pada aspek tempat terjadinya sebuah peristiwa. Yang ketiga, konsep waktu dalam sejarah. Waktu ini sebenarnya memiliki dua makna. Yang pertama, makna denotatif, merupakan satu kesatuan, detik, menit, jam, hari, bulan, minggu, dan tahun. Baru yang kedua ada makna konotatif, yaitu waktu sebagai konsep. Cuman konsep apa yang kita pikirkan. Ada 3 konsep waktu dalam mempelajari sejarah. Yang pertama, waktu yang menjadi masa lampau itu sendiri merupakan sebuah masa yang telah dilewati, yaitu masa lalu. Waktu di masa lampau itu bersifat terbuka dan berkesinambungan, itu bisa sampai sekarang. Dengan memahami konsep waktu dalam sejarah dapat digunakan sebagai modal bertindak di masa kini menjadi acuan untuk perencanaan yang masa yang akan datang. Jadi ada 3 konsep waktu: masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Yang pertama tadi konsepnya yaitu masa lalu, yang kedua itu konsepnya masa sekarang yang sedang terjadi, dan yang ketiga waktu itu digunakan menjadi untuk merancang apa yang akan kita lakukan di masa depan. Oke? Berdasarkan dimensi waktu suatu peristiwa, sejarah merupakan sebuah proses. Jadi, dalam dimensi waktu sebuah proses. Mengapa dikatakan sebuah proses? Sama seperti kita manusia, dari lahir ada prosesnya. Menjadi anak-anak, ada prosesnya menjadi remaja, ada prosesnya menjadi dewasa, dan juga mengalami proses menjadi tua. Maksud peristiwa sejarah tersebut mengalami perubahan, itu yang tadi kita katakan. Ada perubahan, bisa perubahan menjadi lebih baik, bisa perubahan menjadi lebih buruk. Seperti itu. Sampai di sini yang Ibu jelaskan. Minggu depan kita akan membahas tentang perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Sampai di sini ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan yang masih tersimpan di benak anak-anak sekalian, boleh tanyakan Ibu. Sampai di sini untuk materi hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. See you. Goodbye.